wabarakatuh. Balik lagi nih sama aku Salsabila Pramesti dengan NIM 23133079. Nah, kali ini adalah learning journal pertemuan kelima di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Stay tune ya, gimana keseruan dari pertemuan kelima ini yang tentunya pasti bakal seru banget. Oh iya guys, nah, pada pertemuan kelima ini sama ya kayak pertemuan sebelumnya, yaitu pemaparan materi dari setiap kelompok. Nah, pada pertemuan kelima ini itu kelompok 3 yang memaparkan materi, yaitu kelompok aku sendiri. Nah, stay tune ya gimana keseruannya. Dan pada pertemuan kelima ini, kelompok 3 itu membahas tentang teknik peliputan dan penulisan berita, hukum, politik, dan juga ekonomi. Adapun anggota-anggota ya yang mempresentasikan pada kesempatan kali ini itu ada Syafril, ada Alfa, ada Nida, ada Risma, ada Rahman, terus ada Ai, ada Hazar, dan juga aku sendiri. Dan di pertemuan kali ini tuh berbeda ya dari pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan kali ini tuh dilaksanakan secara daring dalam jaringan atau online karena mau mendekati Lebaran ya, Lebaran Idul Fitri. Nah, langsung aja kali ya. Jadi pembahasan materi pertama itu yang dijelaskan oleh Nida, yang mana itu Nida menjelaskan tentang teknik peliputan dan penulisan berita itu kayak gimana secara umumnya. Nah, jadi ya, peliputan berita itu adalah teknik pencarian dan pengumpulan data. Ya, suatu cara yang digunakan oleh reporter untuk menggali informasi gitu kan mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Nah, dalam peliputan berita itu juga memiliki teknik-teknik tertentu. Nah, yang pertama itu adalah teknik reportase, yang kedua itu adalah teknik wawancara, lalu yang terakhir itu ada teknik riset kepustakaan. Nah, apa sih gitu kan maksud dari ketiga itu? Nanti aku bahas. Oke, jadi yang pertama itu kan tadi teknik reportase kan. Nah, apa sih teknik reportase itu sendiri? Jadi guys, teknik reportase itu adalah yang mana seorang jurnalis atau wartawan itu terjun langsung ke tempat kejadian peristiwa tersebut, observasi, terus melakukan dokumentasi. Nah, selanjutnya itu ada teknik wawancara, yang mana seorang jurnalis atau wartawan itu mewawancarai seseorang yang ada di lokasi peristiwa tersebut gitu. Selanjutnya itu ada teknik riset kepustakaan. Nah, jadi seorang wartawan atau jurnalis itu berusaha mencari informasi yang sedetail mungkin dan relevan mungkin, jadi lewat buku ataupun sumber-sumber lainnya gitu. Nah, setelah kita tahu nih teknik-teknik dari peliputan berita sendiri itu kayak gimana, selanjutnya itu ada penulisan berita pastinya dong ya kan. Setelah meliput pastinya ditulis. Jadi penulisan berita itu sesuatu tulisan atau laporan dari hasil peliputan berita yang mana mengandung unsur 5W1H begitu guys. Dan selanjutnya itu ada penjelasan dari aku sendiri yang menjelaskan tentang penulisan berita dan hukum. Jadi guys, ternyata penulisan dan peliputan berita hukum itu dua hal yang sangat berkaitan. Akan tetapi prosesnya itu berbeda ya, Jadi kalau misalkan peliputan itu lebih ke mencari atau menggali data dan fakta ya dari peristiwa tersebut. Nah, kalau misalkan penulisan berita hukum itu lebih condong ke cara teknik menulisnya gitu kayak gimana, kayak gitu guys. Nah, pasti guys ya, di setiap peliputan itu pasti ada teknik-tekniknya. Nah, adapun teknik-teknik utama yang perlu diperhatikan dalam peliputan berita hukum itu pengumpulan fakta dan data.
Yang mana pada pengumpulan fakta dan data itu harus akurat ya. Jadi jurnalis itu harus mengakses berbagai sumber yang resmi. Contohnya itu kayak dokumen pengadilan, laporan polisi, dan juga para ahli hukum. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada wawancara dengan narasumber. Jadi seorang jurnalis itu mewawancarai narasumber yang kredibel atau dapat dipercaya. Contohnya itu kayak jaksa ataupun pengacara atau korban atau terdakwa, itu boleh banget. Jadi supaya kayak lebih tahu gitu gimana kejadian aslinya itu kayak gimana, seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada observasi di lapangan. Jadi seorang jurnalis itu harus terjun langsung ke lapangan, melihat langsung kejadian peristiwa yang sedang terjadi agar lebih detail gitu kan gimana kejadiannya. Nah, selanjutnya itu ada analisis dokumen hukum. Jadi di sini jurnalis itu harus bisa menafsirkan dengan jelas dan juga dengan singkat dan dimengerti oleh khalayak luas. Nah, analisis dokumen hukum itu kayak undang-undangnya itu gimana, dijelaskan harus bagaimana, terus keputusan pengadilannya dan regulasi lainnya kayak gitu. Lanjut yaitu ada verifikasi informasi, yang mana verifikasi itu adalah langkah yang tak kalah penting nih dalam peliputan berita hukum. Nah, sebelum berita dipublikasikan, sang jurnalis itu harus memverifikasi apakah berita itu benar atau salah. Jadi harus hati-hati ya dalam mempublikasikan berita gitu. Selanjutnya itu penjelasan dari AI, yaitu menjelaskan tentang jenis-jenis dari berita hukum. Nah, apa aja sih? Jadi jenis-jenis berita hukum itu ada banyak banget ternyata, guys. Yang pertama itu ada penulisan berita hukum peristiwa atau stray news, terus berita investigasi hukum, berita hukum opini, berita hukum advokasi, dan juga berita hukum edukasi. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan dari Hazar, yang mana Hazar itu menjelaskan tentang struktur dan gaya bahasa dari penulisan berita hukum. Nah, jadi guys, struktur penulisan berita hukum itu yang pertama itu ada headline. Nah, contohnya itu kayak gimana? Contohnya seperti ini. Nih ya. Pengadilan Militer Jakarta vonis 2 prajurit TNI AL pidana seumur hidup. Ini tanggapan Komnas HAM. Nah, ini jadi headline-nya itu ini. Lalu yang kedua itu ada lead-nya. Lead-nya itu yang ini di bawah dari judul ya guys ya. Lalu ada isinya. Isinya itu nih semuanya. Ini adalah isi dari awal sampai sebelum akhir nih. Nah, yang terakhir itu ada ini penutupnya. Seperti itu. Selanjutnya itu ada gaya penulisannya. Penulisan berita hukum itu kayak gimana sih guys gitu kan. Yang pertama itu ada langsung dan objektif. Terus yang kedua itu ada bahasa yang jelas dan tepat. Jadi nggak boleh kayak sembrono gitu, kayak menyeleweng kan. Terus berbasis data dan fakta hukum. Juga harus netral ya, tidak boleh memihak kepada pihak satu dengan pihak lainnya, seperti itu. Selanjutnya itu ada teknik peliputan dan penulisan berita ekonomi yang dijelaskan oleh Rahman. Jadi mungkin hampir sama kali ya sama yang di atas yang sebelumnya, kayak teknik meliputnya itu sama aja tapi beda yang diliputnya. Kalau yang tadi mah ekonomi hukum dan politik. Nah, kalau ini ekonomi, tentang ekonomi, yang dibahas tentang ekonomi kayak pemantauan sumber daya ekonomi, terus wawancaranya dengan narasumber ahli ekonomi juga gitu kan, terus analisis data ekonomi, terus mengikuti juga perkembangan tren pasar kayak gitu. Dan gaya bahasanya itu terbagi menjadi 2 guys. Nah, yang pertama itu ada gaya bahasa sederhana, yang mana bahasanya itu sering digunakan yang
yang sering digunakan oleh pengguna yang belum terlalu paham dengan ekonomi. Lalu gaya bahasa yang teknis, yang mana gaya bahasanya itu yang sering bukan yang sering sih, kayak yang lebih tahu dalam tentang ekonominya, kayak gitu. Nah, di kelompok 3 ini juga ada revisinya nih guys dari Pak Adi. Nah, harusnya ada yang harus diperbaiki dan banyak banget ternyata. Mungkin cukup sekian ya materi yang bisa aku sampaikan di pertemuan kelima ini. Mungkin ada, kalau misalkan ada kekurangan itu mohon maaf, soalnya aku lagi sariawan guys ya, jadi susah ngomongnya. Dan sampai jumpa di pertemuan lainnya, dan bye bye.